jalan. Selesai. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya, adakah hari ini yang tidak masuk namanya? Tiga. Kenapa yang nggak masuk? Bolos. Oke, ada lagi? Nabila. Kenapa Nabila? Nggak tahu apa. Oh, apa juga. Oke, baik. Semangat ya teman-temannya yang angkat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan yang dilakukan di rumah. Untuk teks pertama berjudul, baca bareng-bareng judulnya. Pagi yang sibuk di rumah Feni. Oke, bagus. Nah, untuk paragraf pertama, Ibu minta tolong untuk Mbak Isti membacakannya. Pagi itu rumah Feni sudah ramai. Matahari baru saja muncul, tapi semua anggota keluarga sudah sibuk menjalankan kegiatan mereka. Feni segera merapikan tempat tidur setelah bangun, lalu menuju dapur untuk membantu ibunya. Dia mengambil piring-piring teror dan membawanya ke tempat cucian. Ibunya tersenyum melihat Feni bekerja dengan cepat. Sementara itu, ayahnya sedang mengecek kendaraan di halaman. Kalau semua siap dari pagi, perjalanan lebih nyaman katanya. Bagus. Paragraf kedua dilanjut Mbak Putri ini. Usai membantu di dapur, Feni mendengar sepanjang ada memastikan penggunaan ini sudah tertata di dalam tas. Ia tahu bahwa hari ini ada pelajaran penting di sekolah. Sebelum berangkat, ibunya menghampiri dan memberikan bekal yang sudah disiapkan sejak dari pagi. Semoga hari ini menyenangkan, kata ibunya sambil menyerahkan kotak makan. Feni tersenyum lalu beralihkan kepada keluarganya. Pagi itu memang sibuk, tetapi setiap orang memiliki peran dan tugas masing-masing sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oke, bagus. Nah, jadi cerita yang berjudul Pagi yang Sibuk di Rumah Feni tadi menceritakan tentang kegiatan Feni dan keluarganya di rumah. Nah, berdasarkan teks ini, Ibu mau meminta anak-anak mengerjakan LKPD ada 12 secara berkelompok ya. Berapa? Ini kelompok 1, ini 3 orang. Lagi kelompok loh. Oh Apa? Yang buat teks belum. Kita tunggu dulu. Ya nanti kalau udah semuanya kelompok 1 maju lebih jauh ya presentasi hasil kerja kelompok. Sekarang aja kumpul dulu. Oh ya udah boleh yuk sekarang yuk sambil nunggu yang kelompok 2. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, setelah membaca teks berjudul Pagi yang Sibuk di Rumah Feni, menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Yang pertama, pertanyaannya, siapakah contoh utama?
dalam cerita bagian sibuk di rumah Denny, ibu dan ayah. Nomor 2, apa saja yang dilakukan oleh anggota keluarga Denny pada pagi itu? Ada yang cuci piring, merapikan tempat tidur, menyiapkan bekal, dan mengecek kendaraan. Nomor 3, bagaimana suasana pagi hari di rumah Denny menurutmu? Suasananya sangat sibuk. Nomor 4, sebutkan satu nilai atau pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita itu buat tokoh secara keluarga. Baik, untuk topik yang kedua. Buat teks cerita singkat tentang kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan di rumah. Saya bangun jam 4 pagi, lalu sholat, ngaji, bersih-bersih, mandi, sarapan, sholat duha, berangkat sekolah. Lalu pulang bermain sampai adzan maghrib, lalu mandi, nonton TV, mengerjakan PR, tidur. Baiknya selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 kakak. Kamu Setelah membaca teks berjudul Pagi yang Sibuk di Rumah Denny, soal pertama, siapa tokoh utama dalam cerita? Denny dan semua keluarga. Apa yang dilakukan anggota keluarga Denny pada pagi itu? Denny merapikan tempat tidur, ibu mencuci piring dan dibantu Denny, ayah mengecek kendaraan, dan Denny memastikan buku untuk dibawa ke sekolah. Terus bagaimana suasana pagi itu sibuk banget. Terus sebutkan satu nilai atau pesan moral yang dapat kamu ambil dari cerita tersebut. Gotong royong dan sesibuk-sibuknya orang pun pasti lelah juga, Bu. Terus yang buat tes. Sedih, naik semua itu ya. Kemarin pagi saya dan teman-teman pergi ke sawah untuk mencari belut untuk dijual. Pada saat kita mencari belut, suasana berubah dari hari yang cerah menjadi mendung, mencekam. Dari sebab itu kita memutuskan untuk pulang tanpa membawa hasil apapun. Jadi kita pulang tangan kosong dulu. Ya, Bu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, nah tadi kan sudah tentang teks tadi yang sibuk di rumah Denny. Nah, dalam teks tersebut ada materi yaitu tentang hak dan kewajiban. Ada yang tahu apa itu hak? Hak adalah Hak makan. sesuatu yang kita boleh dapatkan. Iya, betul. Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Itu yang kita dapatkan setelah memenuhi kewajiban. Contohnya apa? Dapat uang saku. Betul, dapat uang saku. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Makan. Dapat uang saku, dapat kasih sayang. Terus satu lagi? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Baju. Betul. Sandang pangan. Ini yang hak, lanjutnya kita belajar tentang kewajiban. Ada yang tahu pengertian kewajiban? Sesuatu yang harus kita laksanakan. Sesuatu yang harus kita lakukan. Contohnya Belajar. tuh belajar, apa lagi? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Satu lagi? Ibadah. Ya, ibadah. Betul. Nah, ini materi tentang hak dan kewajiban. Nah, dalam teks yang kita udah baca tadi ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan Denny, orang tuanya. Nah, tugasnya anak-anak sekarang menganalisis hak dan kewajiban yang ada dalam teks. Berjudul Pagi yang Sibuk di Rumah Denny. Yo.
kasih sayang, mendapatkan uang saku, dan mendapatkan bekal. Terus untuk kewajibannya itu membantu ibu, terus merapikan tempat tidur dan memberikan kasih sayang. Oh ya, betul. Terus apa contoh kewajibanmu di rumah setiap pagi? Apakah kamu sudah melaksanakan dengan baik? Membantu ibu sudah dengan membantu cuci piring. Kedua, bagaimana perasaanmu jika hapmu seperti sarapan atau mendapat bekal tidak diberikan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Saya akan marah, sedih, kecewa, putus asa. Oke, terus. Tapi saya sadar diri dan membicarakannya dengan baik-baik. Oke, bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk Bapak juga. Yang ketiga nomor 1. Setelah membaca teks berjudul Pagi yang Sibuk ini, analisislah hak dan kewajiban berdasarkan dalam teks. Yang pertama, haknya mendapat bekal, mendapat kasih sayang, dan mendapat uang saku. Kewajibannya merapikan tempat tidur, membantu ibu mencuci piring, dan pergi sekolah. Diskusikan. 1. Apa contoh kewajibanmu di rumah setiap pagi? Apakah kamu sudah melaksanakannya dengan baik? Contoh kewajibannya merapikan tempat tidur itu sudah. Terus mencuci piring setelah makan sudah. Terus bagaimana perasaan jika hapmu seperti sarapan dan mendapat bekal tidak diberikan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Perasaannya sedih, kecewa. Terus yang harus dilakukan yaitu adalah jajan di luar. Ya, Pilih untuk jajan di luar. karena lapar. Ya, oke, boleh. Ya, tepuk tangan untuk Bapak. Baik, untuk materi terakhir kita akan baca satu teks lagi. Ya, langsung ulang paragraf 1. Pagi itu Dewi bersiap menjalankan tugas penting membantu ibunya berbelanja di warung. Dengan 50.000 rupiah di tangan, ia merasa seperti seorang agen yang punya misi khusus. Sesampainya di warung, Dewi dengan teliti mengulik barang yang dibutuhkan. Gula 8.000, telur 12.000, dan sabun 5.000. Sambil menghitung dalam hati, ia memastikan semua sesuai dengan daftar ibunya. Baik, untuk paragraf kedua Mbak Ita. Setelah menyerahkan uang kepada pemilik warung, Denny menerima beberapa lembar uang dan beberapa kopi koin di tangannya. Dia berhenti sejenak memandangnya dengan teliti, lalu bersama puas sebelum memasukkannya ke dalam dompet. Ibunya tersenyum bangga dan tidak hanya membantu gratis, tapi juga belajar mengelola uang dan baik. Dari itu Denny menyelesaikan bisnisnya dengan sukses. Oke. Nah, ini teksnya bercerita tentang misi belanja Denny. Denny yang diminta ibunya untuk berbelanja beberapa barang. Nah, kemudian kita akan mengerjakan ini di papan tulis saja. Yuk, untuk nomor 1, tuliskan kalimat matematika dari total belanjaan Denny. Ya, coba Mas Wisnu, coba dikerjakan di papan tulis. Oke.
Langsung jadi iya. Jadi total belanjaan, total uang yang dibelanjakan Denny itu sebanyak 25.000. Pertanyaan nomor 3, jika ibu memberikan uang sebesar 50.000, berapakah sisa uang yang Denny terima setelah belanja? Ibu Sofia. Saya Bu. Sophia. Ya. Tadi mana mau jadi ibu? Kalau terus. Iya, deh. Oke, tuh caranya untuk mencari sisa kembalian yaitu uang 50.000 dikurangi total belanjaannya 25.000. Jadi jawabannya 25.000. Oke. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian dalam menghadapi materi ini, Ibu akan membagikan tes format. Ini anak muda. Ya, Bu. Baik, sudah selesai semuanya? Oke, yuk sekarang kita bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Tadi kita udah belajar apa yang pertama? Baca cerita. Kegiatan di rumah ya. Lanjutnya tentang terakhir tentang betul menghitung uang ya belanjaan Denny. Nah, sekarang aku mau tanya bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi sistem pernafasan manusia. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Mbak Putri, pimpin doa. Kita mau duduk siap berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.